Halo pelajar kelas 10 fase E yang pada kesempatan kali ini kalian sedang mengikuti proses pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Dwi Subekti. Kali ini kita tidak akan membahas tentang materi ekonomi ya, tetapi kita akan membahas materi tentang kewirausahaan di mana topiknya adalah terkait dengan Business Model Canvas atau BMC. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu Business Model Canvas? Business Model Canvas adalah sebuah tools dalam strategi manajemen yang berguna untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Mengapa BMC itu penting dalam sebuah bisnis? Beberapa hal yang membuat BMC sangat penting bagi pebisnis pemula, yaitu yang pertama adalah akurat. BMC membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Model bisnis Canvas berisi patokan tentang bisnis yang nantinya bisa kalian kembangkan saat bisnis mulai berjalan. Hal ini akan meminimalisir hal-hal yang tidak diperlukan ketika kalian mulai membangun bisnis, sehingga kalian bisa lebih fokus untuk memperlancar bisnis. Yang kedua, yaitu adanya kesesuaian antara target dan sasaran pasar. Salah satu penyebab banyak bisnis baru yang mengalami kegagalan adalah karena produk kurang tepat di pasaran. Hal itu terjadi karena produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak memiliki target pasar yang tepat. Dengan model bisnis ini, pebisnis akan terbantu dalam memvisualisasi produk sehingga bisa memperhitungkan dengan tepat apa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar dan siapa yang sangat membutuhkan produk. Kemudian yang ketiga, memperjelas fokus bisnis. Selain membantu pebisnis membuat rancangan bisnis, pada BMC juga memperjelas fokus bisnis. Banyak bisnis membutuhkan cara untuk mencapai pelanggan mereka. Jika langkah yang diambil salah, maka bisnis bisa gagal. Dengan adanya model bisnis ini, cara untuk meraih pelanggan akan lebih jelas dan lebih terfokus. Ada 9 elemen bisnis model Canvas. Yang pertama adalah value proposition, customer segment, channels, customer relationship, key resource, key activities, key partners, cost structure, dan revenue stream. Nah, 9 elemen tadi tergambar pada gambar berikut. Ini adalah value proposition, ini adalah customer relationship, ini adalah customer segment, ini adalah channel, ini adalah key activities, ini adalah key resource, kemudian ini adalah key partner, dan ini adalah cost structure, dan yang terakhir adalah revenue stream. Anak-anak, di dalam template BMC ini ada salah satu kolom yang di sini menampilkan terkait dengan value proposition. Nah, pada kolom value proposition ini akan kalian isi apa? Kalian harus memahami apa itu value proposition. Value proposition dalam bahasa Indonesia disebut proposisi nilai konsumen. Nah, apa yang dimaksudkan? Nah, di dalam value proposition ini kalian akan menjabarkan poin-poin atau nilai yang ditawarkan atau yang kalian tawarkan dari bisnis kalian, sehingga nanti akan menarik
konsumen untuk memberikan alasan kepada mereka mengapa mereka kemudian memilih produk kalian. Nah, kalian di dalam value proposition ini tentu yang harus dituliskan adalah apa saja keunggulan yang kalian tawarkan kepada pelanggan ketika mereka menggunakan produk kalian. Kemudian apa manfaat yang akan pelanggan peroleh setelah mereka menggunakan produk kalian. Kemudian apa atau mengapa pelanggan harus memilih produk kalian, dan apa yang membedakan produk kalian dengan kompetitor lainnya. Nah, pada saat kalian membuat value proposition ini, kalian bisa tahu manfaat apa yang didapat oleh konsumen ketika mereka menggunakan produk dan layanan kalian nantinya. Tunjukkan keunggulan yang bisa membedakan bisnis kalian dengan kompetitor yang lainnya. Tawarkan juga nilai-nilai apa saja yang unik, ya, nilai-nilai apa saja yang unik dari produk kalian. Tawarkan kepada pelanggan. Nah, ini masuk di dalam value proposition. Berikutnya adalah bagaimana cara kalian mengisikan pada kolom customer segment. Kolom customer segment adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografis, demografis, psikologi, dan perilaku. Nah, berikutnya terkait dengan customer relationship. Apa yang akan kalian isikan pada kolom customer relationship? Nah, kalian harus mengetahui dalam customer relationship ini bagaimana cara kalian menjalin hubungan dengan konsumen agar mereka tidak mudah berpaling pada kompetitor lain. Contohnya misalnya kalian bisa menerapkan pemberian promo, kemudian bisa giveaway atau program membership. Nah, karakteristik dari tiap-tiap pelanggan itu berbeda-beda, nak. Maka kalian harus memahami bagaimana mengambil hati dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Bukan hanya pada saat kalian menjual saja ya, tetapi juga ketika kalian menghadapi komplain, kemudian kalian menjawab pertanyaan pelanggan dan sebagainya. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengisi pada kolom channel? Channel dalam bisnis model Canvas ini diisi media atau saluran yang dapat kalian gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Contohnya misalnya kalian menggunakan website, kemudian marketplace, media sosial, dan sebagainya. Berikutnya, key activities. Dalam key activities bisa mencakup riset dan pengembangan produk, produksi, pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan kegiatan operasional lainnya. Sehingga pada key activities ini terdapat gambaran yang jelas bagaimana value proposition dari produk tadi dapat tersampaikan oleh konsumen melalui kegiatan riset dan pengembangan produk. Kemudian di produksi ini meliputi ada kegiatan praproduksi, bagaimana produksi dijalankan,
Kemudian setelah produksi dijalankan menghasilkan suatu produk, bagaimana produk tersebut dipasarkan, kemudian berapa penjualannya, kemudian apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pelayanan pelanggan dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi key resources? Key resources ini adalah sumber daya yang sesuai yang kalian butuhkan dalam menjalankan aktivitas bisnis kalian. Key resources merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya kalian miliki dalam suatu bisnis. Nah, ini dapat dikategorikan menjadi yang pertama physical resources. Misalnya gedung, tempat usaha, mesin, kendaraan, produk, atau bahan baku. Kemudian yang kedua adalah intellectual resources. Ini contohnya adalah hak cipta, merek, paten, partnership, trademark. Kemudian yang ketiga adalah human resources, yaitu sumber daya manusia yang kalian gunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis kalian. Misalnya sumber daya atau tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Kemudian yang keempat adalah financial resources, yaitu dana atau saldo tunai, kredit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengisi pada kolom key partner. Kalian harus memahami key partner yaitu sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha. Nah, pada elemen ini memiliki 4 jenis kemitraan yang berbeda, yaitu aliansi strategis antara non-pesaing, kemudian kemitraan strategis antar pesaing, kemudian usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan antara pembeli dengan pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Kemudian juga bagaimana membangun kemitraan, yaitu optimalisasi dan skala ekonomi, pengurangan resin ketidakpastian, dan akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Nah, contoh yang paling gampang adalah dalam key partner ini, produk kalian itu untuk menghasilkan produk kalian bisa bermitra dengan siapa saja. Misalnya dengan pemasok bahan baku, kemudian dengan dinas-dinas terkait, kemudian dengan penyedia alat-alat atau sumber daya. Nah, ini masuk di dalam key partner. Nah, tentu dalam menghasilkan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, kalian sebagai pebisnis atau sebagai produsen tentu membutuhkan biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk kemudian menghasilkan produk baik barang atau jasa tersebut. Biaya tersebut bisa terdiri dari biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang selalu sama berapapun unit produksi yang dihasilkan. Kemudian ada juga biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang selalu berubah seiring dengan perubahan jumlah produk, barang atau jasa yang kalian hasilkan. Nah, dalam cost structure ini kalian isikan biaya-biaya apa saja yang kalian keluarkan untuk menghasilkan produk kalian, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Sehingga nanti dari cost structure ini bisa tergambar pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa memproduksi barang atau jasa. Anak-anak, yang terakhir adalah tentang revenue stream. Revenue stream ini dalam bahasa Indonesia disebut aliran pendapatan. Jadi pada revenue stream ini kalian isi bagaimana perusahaan itu memperoleh pendapatan dari mana saja.
Misalnya dari penjualan produk, kemudian mungkin dari lisensi. Lisensi ini contohnya adalah misalnya perusahaan sudah dipatenkan, maka memiliki hak paten atau hak cipta. Kemudian misalnya perusahaan diberikan hibah dari pihak lain, maka hibah itu juga termasuk dalam revenue stream. Kemudian kalau perusahaan yang kalian rintis ini perusahaan di bidang layanan, maka kalian revenue streamnya adalah mungkin dari biaya bunga, ada biaya administrasi. Itu adalah contoh-contoh dari revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, demikian anak-anak, bagaimana cara kalian mengisi template dalam BMC. Nah, kalian harus memulai ya mengisinya. Pelajari, mungkin kalian bisa juga mencari referensi yang lain. Kemudian silakan kalian praktikkan di dalam kelompok bisnis kalian. BMC ini menjadi sangat penting. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah Ibu jelaskan. Coba kalian mencari referensi yang lainnya juga untuk semakin memantapkan. Kemudian kalian coba membuat BMC-nya secara berkelompok sesuai dengan kelompok bisnis kalian. Selamat mencoba. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua.